Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, kita masih membahas mengenai kasus pemukulan yang saat ini kita bahas masih bersama ada Pak Wahyu dari Kompolnas, ada juga Prof. Adrianus, serta dari penasihat hukum dari korban yang juga sudah hadir bersama kami melalui online, ada Pak Irwansyah. Pak Irwansyah, mungkin Anda mau menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Adrianus sebelum saya melanjutkan pembicaraan ini? Baik, terima kasih. Yang pertama, mana ada orang yang dipukulin, dibanting, dianiaya seperti itu yang tidak trauma ya. Dan kalaupun misal tadi tanya sama Prof. Adrianus jam 3 pagi, itu kan dari hasil komunikasi mereka dan permintaan dari si Ken untuk meminta ganti rugi dalam pengerusakan yang dilakukan oleh si Aditya terhadap mobil Mini Cooper-nya. Terus kalau ditanya misalnya, jangan-jangan ini perkelahian itu kan narasi yang dibangun dari pihak-pihak lain bahwa ini terjadi duel karena kalah, diviralkan dan segala macam. Tapi faktanya dari keterangan korban dan saksi-saksi lainnya dan terjadi penganiayaan. Ken datang ke rumah dari si tersangka Aditya. Kedatangan mereka itu untuk dengan cara baik-baik meminta ganti rugi atas rusaknya kaca spion Mini Cooper dan menyelesaikan permasalahannya. Tapi ternyata setibanya di sana disambut dengan tidak baik. Pada saat penganiayaan terjadi pertama kali itu adalah menurut dari keterangan klien kami dan saksi-saksi lainnya, si Ken itu langsung ditendang oleh si Aditya. Begitu ditendang, kakinya dipukul, pipinya terjatuh, langsung terjadi penganiayaan. Kalau duel itu kan pastilah dari video dari awal itu kan terjadi saling pukul. Ini kan tidak ada saling pukul. Yang ada klien kami dianiaya. Dan itu video kami dapatkan juga bukan dari versinya saksi-saksi korban atau teman-teman Ken. Tapi ada orang yang mengirimkan video itu. Sehingga itu yang diberikan kepada penyidik sebagai barang bukti. Jadi kita sangat menyayangkan pihak-pihak lain yang menyatakan bahwa ini terjadi perkelahian antara kedua anak muda. Sempat bisa melawan tidak tuh, Mas Irwan? Kalau dikatakan duel itu kan terjadi saling serang antara kedua orang tersebut kan. Ya. Yang ada ini kan satu orang yang diserang, dianiaya, sudah minta ampun, minta tolong, tapi tidak dilepaskan di situ. Apalagi terlihat dalam video yang beredar, AKBP AH bukannya sebagai seorang kepala rumah tangga, orang tua, ayah dari si tersangka, bukannya malah memisahkan atau menasihati menyelesaikan persoalan itu secara adat ketimuran dengan cara musyawarah untuk mencari solusinya. Ini malah mengarahkan. Di video tersebut disampaikan pukul ininya, bagian ininya, kamu jangan emosi nanti kamu cepat capek. Sementara ada temannya Ken yang mencoba memisahkan, tapi dihalang-halangin oleh AKBP AH. Dan apalagi dari informasi keterangan saksi dan korban, ada namanya R yang menodongkan senjata. Inilah yang masih didalamin oleh penyidik. Apakah informasi itu benar atau tidak? Tapi kalau menurut dari klien kami, itu terjadi. Sehingga penyidik akan mendalaminya. Dan kita juga sudah mengajukan saksi-saksi yang mengetahui hal itu. Oke. Nah, ini mungkin menjawab apa yang tadi diingatkan oleh Prof. Adrianus bahwa bisa saja ini menjadi angle-angle yang dipergunakan oleh tersangka nanti, beberapa alasan yang dipergunakan, dan tampaknya sudah ada jawabannya juga oleh Mas Irwansyah. Tapi ada satu hal di sini, Prof. Adrianus, yang mungkin membedakan dengan kasus yang tadi sempat kita sebut juga, yaitu Mario Dendi, mengenai keberadaan dari orang tuanya sendiri, AKBP AH sendiri di lokasi, bahkan tadi digambarkan oleh Mas Irwan, sempat seperti mengendalikan kondisinya, mengarahkan begitu. Kenapa saya bilang mengendalikan? Karena selain mengarahkan mengenai pemukulan, ya mengarahkan juga agar tidak dilerai. Ia sendiri melarang untuk perkelahian ataupun pemukulan itu dilerai begitu. Ini tampaknya memang akan berbeda nih peran dari orang tua tersangka dalam kasus Mario Dendi dengan orang tua tersangka dalam kasus ini, dan peran seperti apa yang bisa dilihat kalau apa yang dia lakukan benar mengarahkan dan juga melarang untuk melerai
pemukulan tersebut, Prof. Adrianus? Ya, jadi memang bagi saya memang settingnya ini aneh ini ya. Dibilang ini setting pengeroyokan, kalau dilihat dari dari gambar itu, maka yang berkelahi cuma satu. Tentu saja bahwa ada kemungkinan ada tekanan ya, ada kuasa dari AHA dan mungkin keluarga-keluarganya gitu ya. Cuma satu yang cuma dua orang yang berkelahi gitu ya. Maka sayang sekali tidak ada misalnya rekaman yang bicara soal atau yang merekam tentang detik-detik pertama ketika perkelahian terjadi. Memang ada duel seperti itu, baru terekam pada saat sudah kalah gitu ya, atau sudah ada yang berada pada posisi terpojok seperti halnya pada konteks kayak gini nih. Yang kedua adalah sikap si AHA ini amat terukur ini ya, tidak memperlihatkan seorang yang emosi tapi memperlihatkan orang yang terukur ya, mengendalikan seperti tadi kata Mas Tim, mengendalikan ya. Tentu itu menjadikan dia salah dua kali tuh ya, karena secara etik masa kemudian dia mengendalikan satu kekerasan terjadi pada katanya kan. Nah, jadi tadi saya ini dalam hal ini mengingatkan nih, jangan-jangan yang memang terjadi adalah adu banteng nih ya, semacam perkelahian gladiator gitu ya, antara dua belah pihak dikendalikan oleh si bapaknya ini, yang lain nggak berani ikut campur dan menunggu hasilnya. Nah, kebetulan yang menang adalah anaknya gitu. Coba kalau tadi yang menang adalah Ken, lain cerita tuh gitu ya. Jadi mungkin ini menjadi satu poin yang perlu diperhatikan betul oleh penasihat hukum, bahwa ada kemungkinan dari pihak sebelah sana akan melihat atau akan memojokkan korban Ken sebagai provokator, ya, turut memprovokasi. Dalam dunia kriminologi tidak ada satu konflik yang hanya berlangsung sendiri. Pasti ada konteks aksi dan reaksi. Nah, tadi saya mengatakan bahwa kalau saja si Ken dan kawan-kawannya tidak datang pada jam 3 pagi, maka tentu tidak ada kasus seperti ini kan. Bayangkan kalau tidak ada kasus saja, artinya pada kondisi di mana kita baik-baik saja, datang jam 3 pagi itu kan aneh. Apalagi pada situasi di mana di antara Ken dan sudah ada situasi konflik, datang pula jam 3 pagi, maka amat susah untuk dikatakan sebagai meminta baik-baik. Pasti ada semacam sudah nunggu ya. Nah, ini perlu dicamkan agar kemudian lalu tidak menjadi hal yang melemahkan kondisi korban dan meringankan si tersangka ya, karena kita juga ingin agar tersangka mendapatkan satu semacam reprisal ya, atau hukuman yang pantas bagi perilakunya. Demikian. Oke, terima kasih Prof. Adrianus. Saya ke Pak Wahyu, soal peran dari AKBP AHA tadi, mungkin Anda juga punya pendapat mengenai hal ini. Bagaimana ia seperti di dalam video kita melihat sempat melarang untuk melerai, juga sampai ada mengarahkan. Ia seorang polisi, begitu. Bukan ini yang diharapkan oleh masyarakat, dari siapapun lah, atasan, masyarakat, dari seorang petugas seperti dirinya. Dan tampaknya ini seharusnya memang menjadi sesuatu yang memberatkan, karena ya seorang polisi tahu lebih baik apa yang harus dilakukan, bukan malah terlibat begitu. Pak Wahyu. Iya, kalau untuk pembuktian tadi, diskusi tadi saya kira nanti penyidik tentu akan mendalami. Tetapi khusus untuk P. Akinudin Hasibuan ya, yang dipersoalkan di sini, dan ini menjadi concern-nya Kompolnas. Karena begini, kemarin saya sampaikan juga di Kompas TV, polisi itu memang bukan dewa, bukan malaikat. Tetapi ketika dia memutuskan sebagai polisi, dia harus sudah meyakini bahwa dirinya itu mewafahkan dirinya ya untuk kepentingan tugas-tugas bangsa dan negara. Artinya passion sebagai, atau dalam bahasa saya itu doktrin sebagai pelindung, pengayom, pelayan itu harus melekat padanya, dan itu tidak melekat pada dirinya AKBP Akinudin Hasibuan. Yang terjadi seperti itulah. Karena itu saya kemarin memberikan masukan, kalau toh ada niat-niat pembiaran, ya dijerat juga dengan pasal-pasal pembiaran, karena ini untuk menjadikan agar jangan sampai ini terjadi juga pada orang lain. Karena begini, kewenangan besar yang diberikan kepada polisi itu bisa membuat seseorang itu arogan kalau dia memang punya sifat-sifat ingin menunjukkan bahwa dia itu orang yang hebat, dan ini berbahaya untuk seorang anggota polisi, apalagi dalam situasi sekarang ini di mana polisi sedang menjadi sorotan. Karena itu sampai Presiden menekankan sikap-sikap untuk santun, tidak hedonis, kemudian menerapkan tadi sebagai pelindung, pengayom, pelayan itu harus kuat. Dan ini yang menjadi pelajaran sangat berharga. Berbahaya kalau ada polisi-polisi seperti ini banyak,
karena yang terjadi nanti dia akan menggunakan kewenangannya, kekuasaannya untuk hal-hal yang menjadi tidak elok dan tidak patut. Jadi kami Komponas punya catatan khusus terhadap perilaku ini yang harus menjadi pelajaran dan catatan berharga, jangan sampai ini terulang atau ditiru oleh pihak lain, dan mengingatkan bahwa menjadi polisi itu memang berat. Salah satunya apa? Ya diikat dengan adanya norma, diikat adanya kesantunan, diikat Ya. adanya prinsip-prinsip yang harus dijalani, yaitu risiko jadi polisi, dan kalau sudah mau jadi polisi ya memang harus mau seperti itu. Ya, demikian saya. Nah, Pak Wahyu, di bagian akhir saya ingin sedikit saja masuk ke apa yang menjadi akhirnya perkembangan lah dari kasus ini terkait dengan harta dari AKBP AH ini. Kompolnas tadi seperti Anda sudah katakan bahwa saat ini juga sudah menuju ke lokasi untuk mengawal kasusnya ini sendiri, kasus pemukulannya terutama yang menjadi hal yang utama. Tapi perkembangannya kan sudah masuk kepada harta yang janggal yang dimiliki oleh AKBP AH, termasuk juga laporannya yang tidak sesuai dengan apa yang ia pamerkan di media sosial dan lain-lain. Dan tampaknya ini menjadi sebuah tren yang baru nih, Pak. Sayangnya begitu, Pak Wahyu. Pada saat seorang pejabat terkena masalah, langsung dilihat hartanya. Mungkin saya tidak bisa bilang sayangnya karena inilah yang diinginkan oleh masyarakat juga gitu. Apakah sudah sesuai juga? Karena seringkali pejabat-pejabat ini beberapa memamerkan harta-hartanya dan akhirnya memang terungkap ada beberapa harta yang memang tidak berasal dari tempat yang halal lah begitu. Nah, terkait dengan hal tersebut, apakah Kompolnas juga akan mengawal ke arah sana? Ya, salah satu pertimbangan kami akhirnya mengutus salah satu komisioner kami ke sana, Pak Yusuf Hasyim, karena berita mengenai ini sudah kemana-mana. Bukan hanya kasus penganiayaan saja, tapi sudah melebar ke kasus manipulasi data LHKPN. Saya kira ini ya kemarin menjadi kritik keras dari Kementerian Keuangan maupun KPK ya, karena kan model pelaporannya kan dari inisiatif kita, asesmen dari kita sendiri, kemudian KPK kan hanya menerima laporan itu, tidak lakukan pengecekan, dan kemudian justru publik yang melakukan klarifikasi. Sehingga karena sudah liar dan ini akan berimbas nanti kepada institusi Polri, itulah yang menjadi concern kami, sehingga kami datang untuk mendalami benar tidaknya, untuk mendalami bagaimana kelanjutannya, untuk mendalami bagian perkembangannya. Jangan sampai kemudian ini justru nanti berkembangnya bukan kasus penganiayaannya, tapi nanti berkembangnya kasus bagaimana soal gaya hidup polisi dan sebagainya. Ini yang menjadi kami, dan ini semua harus kami awasi, kami pantau sesuai dengan tupoksi kami sebagai pengawas fungsional dan pengawas eksternal ya. Oke, jadi masuk dalam pantauan tapi justru mengawal agar kasus utamanya ini jangan malah dilupakan begitu ya. Ya. Oke, baik, kita akan lihat bagaimana juga perkembangannya. Saya ke Mas Irwan, kalau dari keluarga korban sendiri sebenarnya apakah mengetahui juga dan apakah bersedia juga kalau memang dimintai keterangan terkait dengan sejauh apa pengetahuan mengenai kondisi ekonomi dari tersangka ini? Baik, terima kasih. Yang pertama saya juga mau meluruskan. Rangkaian peristiwa itu yang pertama itu bukan terjadi di rumahnya AKBP AH. Tapi itu rangkaian peristiwa kedua. Rangkaian peristiwa pertama itu di mana klien kami, Ken, pada saat di dalam mobil, itu dianiaya juga sama si Aditya. Dan dianiaya itu juga ditendang mobilnya dan terjadi kerusakan di beberapa sisi. Nah, jadi jangan melihat video itu seponggol, misalnya dari kacamata psikolog tadi, video tersebut seponggol, hanya terjadi ada duel. Tapi penganiayaan itu sebelum sudah terjadi di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mau saya sampaikan, tidak hanya itu yang terjadi pada AKBP AH. Saya juga mendapatkan informasi dan membaca-baca di Google, pada tahun 2017 juga terjadinya, di mana AKBP AH melakukan penganiayaan terhadap tukang parkir. Tapi kasusnya juga nggak jalan di Propam. Makanya kita harapkan Pak Kapolda kan memonitor ini semua. Akibat dimonitor, dicopotlah si AKBP AH ini dari jabatannya dan diperiksa dan dipatsus. Di situ. Terus kalau pertanyaannya misalnya mengenai harta kekayaan dari tersangka, jarak rumah korban sama rumah tersangka ini kan tidak berdekatan, jauh. Yang pastinya yang kita dapatkan informasi dari pengembangan pasca peristiwa ini, ada pengoplosan minyak di situ. Dan itu sedang didalami sama penyidik. Terus ada
harta yang tidak wajar. Tahun 2021 dilaporkan 480 sekian atau kurang lebih 500, tapi memiliki harta yang kita juga belum tahu apakah itu milik dari AKBP AH secara pribadi atau tidak. Ada mobil, ada Harley, itu tidak wajar. Rumah aja dilaporkan hanya senilai 46 juta. Sementara dari rumah yang didatangin oleh penyidik untuk olah TKP, itu harganya luar biasa. Artinya ada yang tidak benar di sini. Itu makanya kita sangat berterima kasih kepada Kompolnas, kita sangat berterima kasih kepada Pak Kapolri, Pak Kabareskrim, Pak Kapolda telah memonitor perkara ini, dan kita juga sangat berterima kasih kepada media dan seluruh netizen Indonesia yang masih berpikir positif dan menyempatkan diri untuk membuka data-data dan menyajikannya kepada publik sehingga menjadi pembanding. Netizen ini kan sebenarnya mau menyampaikan dari awal institusi-institusi eksternal yang dibentuk oleh peraturan perundang-undang ini hanya seperti pemadam kebakaran. Keluar dulu LKPN dari netizen baru jalan kan begitu. Tapi kan kita sangat berterima kasih juga kepada institusi-institusi eksternal ini karena sudah dibongkar netizen, akhirnya ikut berpartisipasi untuk mengawal kasus ini dan kasus-kasus lainnya. Setidaknya akhirnya ada pergerakan lah begitu, walaupun harus menunggu viral gitu ya, Mas Irwan. Saya ke Prof. Adrianus mungkin sebagai penutup juga catatan Anda mengenai hal ini, bahwa tampaknya ini menjadi suatu yang baru nih yang kita jalani terus begitu, ada pejabat, dan mungkin kita ingin tahu juga korelasinya bagaimana ini antara jabatan, harta yang tidak wajar yang ternyata nilainya seringkali fantastis dengan sebuah perlakuan yang sadis yang bisa dilakukan dalam beberapa insiden ini. Ya kalau kita mau mengikuti populisme sih, saya tinggal bilang setuju ya, bahwa ada kasus apapun lalu kemudian semua harta dibuka gitu ya. Apa itu hal yang benar? Perhatikan bahwa kita memulai dalam konteks ini adalah kasus sangkaan perbuatan pembiaran, perbuatan tidak etik dari si AH. Nah, lalu apa pula sebetulnya logikanya kemudian hartanya diobrak-abrik? Hati-hati loh, kita nanti akan masuk pada satu situasi di mana kita sendiri sebagai masyarakat, sebagai negara tidak disiplin, ya, tidak korek pada ketentuan. Hanya rejim korupsi yang membolehkan satu negara masuk meruyak ya hingga sampai pada perampasan asetnya. Tapi pada konteks yang lain-lain nggak boleh. Kita harusnya fokus pada kasus yang memang menimpa pada dirinya. Betul, kita semua memang punya hati dan memang mempertanyakan gitu ya. Tapi seyogianya sebagai satu bentuk proses hukum, maka seyogianya kita fokus pada apa yang dilakukannya dan bukan pada kasus kekayaannya. Jadi biarkanlah misalnya pada kesempatan yang lain, instansi yang lain melakukannya, ya, dan kemudian tidak menjadikan kita lalu semacam merujak kalau dalam bahasa netizen tuh. Demikian. Oke, memang seharusnya kalau memang ada kejanggalan-kejanggalan seperti itu bukan ditemukan pada saat ada kasus yang tidak ada hubungannya, begitu ya, Prof. Adrianus. Ya biarlah Inspektorat Jenderal yang menemukan, biarlah mungkin penyidik di dalam yang menemukan, seharusnya ini bisa terungkap tanpa harus ada kasus pemukulan siapapun itu. Intinya begitu ya, Prof. Adrianus. Makanya seharusnya tidak perlu menunggu hal tersebut. Kita seharusnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih banyak atas waktunya, Prof. Adrianus. Pak Wahyu, terima kasih. Mas Irwansyah, terima kasih banyak atas waktunya bersama kami pada pagi hari ini. Salam sehat untuk Bapak-Bapak semua. Saudara, usai jeda kami akan hadirkan pantauan arus balik dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Tetap di Sapa Indonesia Pagi.